Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan channel Master Marketing Mami KG. Kali ini Mami KG mau menerangkan mengenai materi ya, manajemen pemasaran ya. Jadi apa sih manajemen pemasaran itu dan apa ruang lingkupnya ya. Jadi jangan lupa tonton terus sampai selesai, kemudian klik like dan jangan lupa komen sesuai dengan video ya, dengan materinya, dan jangan lupa klik subscribe. Oke, kita mulai. Baiklah, apa sih tujuan kita mempelajari materi ini ya? Jadi tujuannya adalah pertama adalah kita bisa mendefinisikan pemasar dan membuat langkah-langkah proses pemasaran. Kemudian kita bisa menjelaskan pentingnya memahami pelanggan dan pasar dan mengidentifikasikan 5 konsep inti pasar. Kemudian kita bisa mengidentifikasi elemen kunci dan strategi pemasaran yang digerakkan pelanggan dan mendiskusikan orientasi manajemen pemasaran yang memang strategi pemasaran. Dan adapun tujuan yang lainnya adalah mendiskusikan manajemen hubungan pelanggan dan mengidentifikasi strategi penciptaan nilai bagi pelanggan dan menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalan. Dan terakhir adalah kita bisa mendeskripsikan tren dan kekuatan utama yang mengubah ruang lingkup pemasaran dalam era hubungan saat ini. Nah, ini kajian konsep terciptanya materi ini ya, di mana perusahaan yang berhasil pada saat ini, baik perusahaan besar atau kecil, laba ataupun nirlaba, domestik ataupun global, memiliki fokus pelanggan yang kuat dan komitmen besar terhadap pemasaran. Kemudian tujuan pemasaran adalah membangun dan menata hubungan pelanggan yang menguntungkan. Kemudian pemasaran berusaha menarik pelanggan baru dengan menjanjikan nilai unggul dan untuk mempertahankan dan menumbuhkan pelanggan yang ada dengan memberikan kepuasan. Kemudian juga pemasaran beroperasi dalam lingkungan yang global yang dinamis, yang dapat dengan cepat membuat strategi pemenang di masa yang lalu menjadi ketinggalan zaman. Jadi agar berhasil, perusahaan harus sangat fokus pada pasar ya. Sebelum kita masuk ke manajemen pemasaran, kita mesti tahu dulu apa sih definisi dari pemasaran ya. Baiklah, apa sih yang dimaksud dengan pemasaran? Ya, pemasaran adalah proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan pelanggan yang kuat untuk menangkap kembali nilai dari pelanggan. Nah, adapun proses dari pemasaran itu pertama adalah dalam proses pemasaran itu mencakup 5 langkah ya. 4 langkah yang pertama adalah menciptakan nilai bagi pelanggan ya. Apa saja ya proses pemasarannya? Itu antara lain adalah memahami pasar dan kebutuhan serta keinginan pelanggan. Kemudian merancang strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Kemudian membangun program pemasaran terintegrasi yang memberikan nilai yang unggul. Kemudian membangun hubungan yang menguntungkan dan menciptakan kepuasan pelanggan ya. Jadi langkah 1 sampai 4 dan terakhir ini adalah untuk menciptakan nilai bagi pelanggan ya. Nah, yang terakhir adalah menangkap kembali nilai dari pelanggan, yaitu menangkap nilai dari pelanggan untuk menciptakan keuntungan dan ekuitas pelanggan ya. Oke. Kemudian apa sih langkah-langkah dari proses pemasaran? Yang pertama adalah pemasar itu harus memahami pasar dan kebutuhan serta keinginan pelanggan ya. Kemudian pemasar merancang strategi pemasaran yang digerakkan pelanggan dengan tujuan mendapatkan dan mempertahankan dan menumbuhkan ya pelanggan sasaran. Kemudian dalam langkah ketiga, pemasar membangun program pemasaran yang benar-benar memberikan nilai unggul ya. Nah, kemudian langkah keempat,
Seluruh langkah ini membentuk dasar bagi langkah keempat, membangun hubungan pelanggan yang menguntungkan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Pada langkah terakhir, perusahaan mendapatkan hasil dari hubungan pelanggan yang kuat dengan menangkap nilai dari pelanggan. Nah, kemudian kita harus memahami pasar dan pelanggan ya. Jadi perusahaan tuh pemasaran terkemuka berusaha lebih jauh mempelajari dan memahami kebutuhan, keinginan dan permintaan pelanggannya. Kemudian pemain ini membantu mereka merancang penawaran pasar yang memuaskan keinginan dan membangun beban nilai hubungan pelanggan yang dapat dipakai untuk menangkap nilai seumur hidup pelanggan dan pangsa pelanggan yang lebih besar. Dan hasilnya adalah peningkatan ekuitas jangka panjang pelanggan bagi perusahaan. Nah, kemudian kita masuk ke konsep inti pasar ya. Jadi ada konsep inti pasar ini mencakup kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kemudian ada lagi penawaran, pasar produk jasa, dan pengalaman ya. Kemudian ada lagi nilai dan kepuasan, pertukaran dan hubungan, dan terakhir ada pasar. Kita akan masuk secara detail. Nah, kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan itu apa sih? Itu adalah keadaan yang muncul dari perasaan kekurangan. Kalau keinginan adalah bentuk kebutuhan manusia yang terbentuk oleh budaya dan kepribadian seseorang. Nah, jika didukung oleh daya beli, keinginan menjadi permintaan ya. Nah, kemudian penawaran pasar. Apa sih penawaran pasar? Penawaran itu adalah kombinasi produk jasa, informasi, atau pengalaman yang ditawarkan ke pasar untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan tertentu. Nah, terus ada lagi istilah rabun jauh pemasaran ya, atau marketing miopia ya. Itulah kesalahan akibat lebih memperhatikan produk tertentu dari perusahaan alih-alih manfaat dan pengalaman yang dihasilkan oleh produk tersebut. Kemudian ada lagi pertukaran pasar. Pertukaran pasar itu adalah tindakan untuk mendapatkan objek yang diinginkan dari pihak tertentu dengan menawarkan imbalan ya. Jadi pasar itu adalah kumpulan semua pembeli aktual dan potensial dari suatu produk dan jasa. Dan sistem pemasaran modern ya. Apa sih elemen-elemennya? Yang pertama adalah pemasok ya. Kemudian dari pemasok ini akan masuk ke perusahaan ya, ke pemasarnya, dan juga masuk ke pesaing ya. Nah, kemudian akan masuk ke perantara pemasaran dan akhirnya masuk ke end user, dinikmati oleh end user. Nah, ini di luar itu adalah yang maksudnya manajemen pemasaran itu adalah seni dan ilmu memilih target pasar dan membangun hubungan yang menguntungkan dengan target pasar tersebut ya. Jadi kalau kita bicara soal manajemen, pasti dia akan bicara mengenai seni dan ilmu ya. Tentang apa? Ya tentang target pasar ya. Kalau kita bicara soal pemasaran, otomatis kita bicara tentang target pasar. Nah, adapun strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan, itu yang pertama adalah untuk merancang strategi pemasaran yang unggul. Mula-mula perusahaan harus memutuskan siapa yang akan dilayaninya. Kemudian perusahaan melakukan hal ini dengan membagi pasar menjadi segmen pelanggan atau segmentasi pasar dan memilih segmen mana yang akan dituju atau target pemasaran. Kemudian strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Yang kedua adalah perusahaan harus memutuskan bagaimana cara perusahaan itu melayani pelanggan sasaran ya. Dan dalam bagaimana perusahaan akan mendiferensiasikan dan memposisikan dirinya sendiri di pasar ya. Kemudian yang ketiga, perusahaan menyediakan kebutuhan dengan mengedepankan proposisi nilai ya, sekumpulan keuntungan yang dijanjikan mereka pada pelanggan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Kemudian proposisi nilai terpenuhi melalui penawaran pasar yang memberikan nilai dan kepuasan pelanggan, menghasilkan hubungan timbal balik jangka panjang dengan pelanggan. Nah, kemudian ada 5 orientasi pasar. Yang pertama adalah manajemen pemasaran dapat mengadopsi salah satu dari 5 orientasi pasar tersebut ya. Dan konsep produksinya itu menyatakan bahwa tugas manajemen adalah meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan harga. Dan konsep produk itu menyatakan bahwa konsumen menyukai produk yang menawarkan kualitas,
kinerja, dan fitur inovatif terbaik. Karena itu hanya diperlukan sedikit usaha promosi. Kemudian ada 5 orientasi pasar. Yang pertama adalah konsep penjualan menyatakan bahwa konsumen tidak akan membeli produk organisasi kecuali organisasi mengadakan penjualan dalam skala besar dan usaha promosi. Kemudian konsep pemasaran menyatakan bahwa pencapaian tujuan organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan target pasar dan menghantarkan kepuasan yang diinginkan secara lebih efisien daripada pesaing. Nah, jadi dan yang ketiga ya, orientasi yang ketiga itu konsep pemasaran berwawasan sosial menyatakan bahwa menghasilkan kepuasan pelanggan dan kesejahteraan sosial jangka panjang adalah kunci untuk mencapai tujuan perusahaan dan memenuhi tanggung jawabnya. Nah, itu tadi 5 orientasi pasar. Nah, sekarang kita bicara soal manajemen hubungan pelanggan ya. Dalam arti luas, manajemen hubungan pelanggan adalah proses membangun dan memelihara hubungan pelanggan yang menguntungkan dengan menghantarkan nilai dan kepuasan pelanggan yang unggul. Nah, tujuan manajemen hubungan pelanggan ini adalah menghasilkan ekuitas pelanggan yang tinggi, gabungan nilai seumur hidup pelanggan dan dari semua pelanggan perusahaan. Kemudian manajemen hubungan pelanggan, kunci dari hubungan yang langgeng ya. Kunci untuk membangun hubungan yang langgeng itu adalah menciptakan nilai dan kepuasan pelanggan yang unggul. Kemudian strateginya adalah menciptakan nilai bagi pelanggan. Jadi perusahaan tidak hanya ingin mendapatkan pelanggan yang menguntungkan, tetapi membangun hubungan yang akan mempertahankan dan menumbuhkan pangsa pelanggan. Dan jenis pelanggan yang berbeda memerlukan strategi manajemen hubungan pelanggan yang berbeda juga ya. Nah, kemudian strategi menangkap kembali nilai dari pelanggan. Ya, tujuan pemasaran itu adalah membangun hubungan yang benar dengan pelanggan yang tepat. Nah, sebagai imbalan karena telah menciptakan nilai bagi pelanggan sasaran, perusahaan menangkap nilai dari pelanggan dalam bentuk laba dan ekuitas pelanggan. Kemudian manajemen hubungan kemitraan. Dalam membangun hubungan pelanggan, pemasaran yang baik menyadari bahwa mereka tidak dapat berjalan sendiri. Mereka harus bekerja sama dengan mitra pemasaran di dalam dan di luar perusahaan. Dan selain mampu melaksanakan manajemen hubungan pelanggan yang baik, mereka juga harus mampu melaksanakan manajemen hubungan kemitraan yang baik. Nah, kemudian perubahan dramatis dalam pemasaran teknologi. Perkembangan pasar teknologi komputer, telekomunikasi, informasi, transportasi, dan teknologi lain telah menciptakan cara baru yang menarik untuk mempelajari dan melacak pelanggan dan menciptakan produk dan jasa yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan perorangan. Nah, ada pun perubahan dramatis dalam pemasaran global ya, itu terjadi pada globalisasi ya. Dalam dunia yang semakin kecil, saat ini banyak pemasar yang terhubung secara global dengan pelanggan yang dan mitra pemasaran mereka. Saat ini mereka semua perusahaan hampir semua perusahaan besar maupun kecil tersentuh oleh kompetisi global. Kemudian perubahan dramatis lainnya dalam pemasaran adalah tanggung jawab etika dan sosial ya. Jadi pemasaran masa kini juga mempelajari kembali tanggung jawab etika dan sosial mereka. Jadi pemasar diharapkan mengambil tanggung jawab yang lebih besar atas dampak sosial dan lingkungan dan tindakan mereka. Nah, perubahan dramatis dalam pemasaran organisasi nirlaba, perubahan dramatis dalam pemasaran juga adalah organisasi nirlaba atau organisasi yang tidak mengeruk keuntungan ya. Akhirnya di masa lalu pemasaran telah diterapkan secara luas dalam sektor bisnis untuk menghasilkan laba. Meskipun demikian, pada tahun-tahun terakhir pemasaran juga telah menjadi bagian utama dan strategi berbagai organisasi nirlaba seperti kampus, rumah sakit, museum kebun binatang, simfoni dan bahkan gereja. Keuntungan dari peluang baru untuk membangun hubungan dengan pelanggan mereka, yaitu mitra pemasaran mereka dan dunia di sekitar mereka. Oke, kemudian perusahaan dan strategi pemasar kemitraan untuk membangun hubungan pelanggan ya. Nah, bagaimana mulai kita pelajarinya dari perencanaan strategis ya, mulai dari situ.
Jadi perencanaan strategis memberikan dasar bagi perencanaan lanjutan perusahaan. Kontribusi pemasar bagi perencanaan strategis dan keseluruhan rencana mendefinisikan peranan pemasar dalam perusahaan. Walaupun perencanaan formal menawarkan berbagai macam keuntungan bagi perusahaan, tidak semua perusahaan itu menggunakannya atau menggunakannya dengan baik ya. Kemudian perencanaan strategis melibatkan pengembangan strategi untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan jangka panjang. Hal ini mencakup 4 langkah ya. Pertama adalah mendefinisikan misi perusahaan secara jelas. Kemudian membuat sasaran dan tujuan. Kemudian mendesain portfolio bisnis. Kemudian mengembangkan rencana fungsional. Ada 4 langkah pengembangan strategis. Yang pertama adalah mendefinisikan misi perusahaan secara jelas. Dimulai dengan membuat draft dari pernyataan misi secara formal. Yang itu pertama adalah berorientasi pada pasar, realistis, spesifik, memotivasi, konsisten dengan lingkungan pemasaran. Kemudian dalam pengembangan strategi itu langkah yang kedua adalah misi ini kemudian ditransformasikan menjadi tujuan utama dan sasaran pendukung secara detail untuk memandu seluruh perusahaan. Yang ketiga, berdasarkan tujuan dan sasaran ini, kantor pusat merancang portofolio bisnis, menentukan bisnis dan produk mana yang harus menerima lebih banyak atau lebih sedikit sumber daya. Berikutnya, masing-masing unit bisnis dan produk harus mengembangkan rencana pemasaran secara mendetail sejalan dengan rencana keseluruhan perusahaan. Kemudian portofolio bisnis ya. Dipandu oleh pernyataan misi dan tujuan perusahaan, manajemen mencanangkan portofolio bisnisnya, yaitu kumpulan bisnis dan produk yang membentuk perusahaan. Portofolio bisnis ya dipandu oleh pernyataan misi dan tujuan perusahaan, manajemen merencanakan portofolio bisnisnya, yaitu kumpulan bisnis dari produk yang membentuk perusahaan. Kemudian portofolio bisnis ini juga sesuai dengan saat ini dan masa depan ya. Jadi perusahaan hendak membuat portofolio bisnis yang paling sesuai dengan kekuatan dan kelemahan menghadapi peluang dalam lingkungannya. Dan untuk melakukan hal ini, perusahaan harus menganalisis dan menyesuaikan portofolio bisnis saat ini dan mengembangkan strategi pertumbuhan dan penyusutan untuk menyesuaikan dengan portofolio masa depan. Dan metode perencanaan, perusahaan dapat menggunakan metode perencanaan portofolio formal. Tapi banyak perusahaan saat ini merancang pendekatan perencanaan portofolio khusus yang lebih sesuai dengan situasi mereka yang khas ya. Dan strategi pertumbuhan dan penyusutan, kisi-kisi ekspansi produk atau pasar menyarankan 4 kemungkinan arah pertumbuhan. Pertama adalah penetrasi pasar, kemudian pengembangan pasar, kemudian pengembangan produk dan diversifikasi. Oke, apa sih peran kunci pemasaran? Pemasaran memegang peranan kunci dalam perencanaan strategi perusahaan dengan menyediakan filosofi, konsep pemasaran dan masukan mengenai peluang pasar yang menarik. Dalam unit bisnis individual, pemasaran itu antara merancang strategi untuk mencapai tujuan unit, kemudian membantu menjalankannya secara menguntungkan. Oke, sekarang kita masuk ke perencanaan strategis ya, kerjasama dalam mencapai tujuan. Dalam rencana strategis, departemen fungsional utama yaitu pemasaran, keuangan, akuntansi, pembelian atau purchasing ya, operasi atau sistem informasi, kemudian sumber daya manusia dan lain-lain harus bekerja sama untuk mencapai tujuan strategis. Nah, kerjasama dalam mencapai tujuan ini juga manajemen harus memiliki hubungan kemitraan ya. Jadi pemasar tidak dapat menghasilkan nilai yang unggul bagi pelanggannya apabila bekerja sendirian. Kesuksesan perusahaan tergantung pada bagaimana masing-masing departemen melaksanakan aktivitas bernilai tambah bagi pelanggan. Kemudian
pelanggan departemen bekerjasama dengan baik untuk melayani pelanggan. Kemudian juga karena itu pemasar harus menjalankan pemanajemen hubungan kemitraan. Nah, manajemen hubungan kemitraan itu bekerja secara erat dengan rekan dalam departemen lainnya di perusahaan dan membentuk rantai nilai atau value chain untuk melayani pelanggan. Manajemen hubungan kemitraan harus bekerja sama secara efektif dengan perusahaan lainnya dalam sistem pemasaran untuk membentuk jaringan penghantar nilai atau value delivery network unggul yang kompetitif. Nah, kemudian strategi program pemasaran yang ada inti utamanya adalah nilai dan hubungan pelanggan merupakan inti utama strategi dari program pemasaran. Dan adapun strategi program pemasaran itu melalui segmentasi pasar, kemudian penetapan target pasar, kemudian diferensiasi dari dan posisi pasar ya. Kemudian perusahaan membagi pasar menjadi segmen-segmen yang lebih kecil dan memilih segmen yang dapat dilayani yang paling baik dan menentukan bagaimana perusahaan memberikan nilai kepada pelanggan sasaran. Adapun strategi program pemasaran dalam bauran pemasaran ya, perusahaan kemudian merancang bauran pemasaran yang terintegrasi atau terhubung untuk menghasilkan respon yang diinginkan dalam pasar sasaran. Bauran pemasaran terdiri atas keputusan pertama adalah produk atau produk, kemudian harga atau price ya, ataupun tempat atau place, dan promosi atau promotion atau 4P gitu ya istilahnya ya. Kemudian ada mengelola usaha pemasaran untuk menemukan strategi dari bauran terbaik dan menempatkannya menjadi tindakan. Perusahaan perlu terlibat dalam pertama adalah analisis pemasaran, kemudian perencanaan, ketiga implementasi, keempat kendali. Dan rencana pemasaran, komponen utama dan rencana pemasaran itu adalah rangkuman eksekutif, kemudian situasi pasar saat ini, kemudian ancaman dari peluang dan tujuan dari permasalahan, dan strategi pemasaran dan program tindakan, anggaran dan pengendalian. Kemudian organisasi pemasaran atau departemen pemasaran itu sebagian besar tanggung jawab implementasi itu dipikul oleh departemen pemasaran perusahaan, dan departemen pemasaran dapat diatur dalam bentuk tunggal atau gabungan. Pertama adalah organisasi pemasaran fungsional, kemudian organisasi geografis, kemudian organisasi manajemen produk, dan organisasi manajemen pasar. Dan organisasi pemasaran yang fokus dalam era hubungan pelanggan ya. Dalam era hubungan pelanggan ini semakin banyak perusahaan yang mengubah fokus organisasi mereka dari manajemen produk atau manajemen wilayah menjadi manajemen hubungan pelanggan ya. Adapun kendali pemasaran, organisasi pemasaran melaksanakan kendali pemasaran baik kendali operasi maupun kendali strategis. Jadi mereka menggunakan audit pemasaran untuk menentukan peluang dan masalah pemasaran serta merekomendasikan tindakan jangka pendek dan jangka panjang untuk memperbaiki seluruh kinerja pemasaran. Kemudian juga mengembalikan investasi pemasaran ya, jadi mesti balik yang apa kita investasikan. Manajemen pemasaran harus memastikan bahwa dana pemasaran mereka tidak terbuang percuma. Saat ini pemasar menghadapi tekanan yang semakin besar untuk memperlihatkan bahwa mereka memberikan nilai tambah sejalan dengan biaya yang mereka keluarkan. Dan kemudian dalam meresponnya, pemasar mengembangkan ukuran tingkat pengembalian investasi pemasaran yang lebih baik. Dan pengembalian investasi pemasaran itu fokus pada pelanggan. Jadi semakin banyak pemasar yang menggunakan ukuran dampak pemasaran yang berfokus pada pelanggan sebagai masukan utama bagi pengambilan keputusan strategisnya. Baiklah, itu saja pembelajaran kita mengenai materi manajemen pemasaran. Semoga dapat bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan channel Master Marketing Mami KG. Kali ini Mami KG mau menerangkan mengenai materi ya, manajemen pemasaran ya. Jadi
apa sih manajemen pemasaran itu dan apa ruang lingkupnya ya. Jadi jangan lupa tonton terus sampai selesai, kemudian klik like dan jangan lupa komen sesuai dengan video ya, sesuai dengan materinya, dan jangan lupa klik subscribe. Oke, kita mulai. Baiklah, apa sih tujuan kita mempelajari materi ini ya? Jadi tujuannya adalah pertama adalah kita bisa mendefinisikan pemasar dan membuat langkah-langkah proses pemasaran. Kemudian kita bisa menjelaskan pentingnya memahami pelanggan dan pasar dan mengidentifikasikan 5 konsep inti pasar. Kemudian kita bisa mengidentifikasi elemen kunci dan strategi pemasaran yang digerakkan pelanggan dan mendiskusikan orientasi manajemen pemasaran yang memang strategi pemasaran. Dan adapun tujuan yang lainnya adalah mendiskusikan manajemen hubungan pelanggan dan mengidentifikasi strategi penciptaan nilai bagi pelanggan dan menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalan. Dan terakhir adalah kita bisa mendeskripsikan tren dan kekuatan utama yang mengubah ruang lingkup pemasaran dalam era hubungan saat ini. Nah, ini kajian konsep terciptanya materi ini ya, di mana perusahaan yang berhasil pada saat ini, baik perusahaan besar atau kecil, laba ataupun nirlaba, domestik ataupun global, memiliki fokus pelanggan yang kuat dan komitmen besar terhadap pemasaran. Kemudian tujuan pemasaran adalah membangun dan menata hubungan pelanggan yang menguntungkan. Kemudian pemasaran juga pemasaran berusaha menarik pelanggan baru dengan menjanjikan nilai unggul dan untuk mempertahankan dan menumbuhkan pelanggan yang ada dengan memberikan kepuasan. Kemudian juga pemasaran beroperasi dalam lingkungan yang global yang dinamis, yang dapat dengan cepat membuat strategi pemenang di masa yang lalu menjadi ketinggalan zaman. Jadi agar berhasil, perusahaan harus sangat fokus pada pasar ya. Sebelum kita masuk ke manajemen pemasaran, kita mesti tahu dulu apa sih definisi dari pemasaran ya. Baiklah, apa sih yang dimaksud dengan pemasaran? Ya, pemasaran adalah proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan pelanggan yang kuat untuk menangkap kembali nilai dari pelanggan. Nah, adapun proses dari pemasaran itu pertama adalah dalam proses pemasaran itu mencakup 5 langkah ya. 4 langkah yang pertama adalah menciptakan nilai bagi pelanggan ya. Apa saja ya proses pemasarannya? Itu antara lain adalah memahami pasar dan kebutuhan serta keinginan pelanggan. Kemudian merancang strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Kemudian membangun program pemasaran terintegrasi yang memberikan nilai yang unggul. Kemudian membangun hubungan yang menguntungkan dan menciptakan kepuasan pelanggan ya. Jadi langkah 1 sampai 4 dan terakhir ini adalah untuk menciptakan nilai bagi pelanggan ya. Nah, yang terakhir adalah menangkap kembali nilai dari pelanggan, yaitu menangkap nilai dari pelanggan untuk menciptakan keuntungan dan ekuitas pelanggan ya. Oke. Kemudian apa sih langkah-langkah dari proses pemasaran? Yang pertama adalah pemasar itu harus memahami pasar dan kebutuhan serta keinginan pelanggan ya. Kemudian pemasar merancang strategi pemasaran yang digerakkan pelanggan dengan tujuan mendapatkan dan mempertahankan dan menumbuhkan ya pelanggan sasaran. Kemudian dalam langkah ketiga, pemasar membangun program pemasaran yang benar-benar memberikan nilai unggul ya. Nah, kemudian langkah keempat, seluruh langkah ini membentuk dasar bagi langkah keempat, membangun hubungan pelanggan yang menguntungkan dan menciptakan kepuasan pelanggan. Pada langkah terakhir, perusahaan mendapatkan hasil dari hubungan pelanggan yang kuat dengan menangkap nilai dari pelanggan. Nah, kemudian kita harus memahami pasar dan pelanggan ya.
Jadi perusahaan tuh pemasaran terkemuka berusaha lebih jauh mempelajari dan memahami kebutuhan, keinginan dan permintaan pelanggannya. Kemudian pemain ini membantu mereka merancang penawaran pasar yang memuaskan keinginan dan membangun beban nilai hubungan pelanggan yang dapat dipakai untuk menangkap nilai seumur hidup pelanggan dan pangsa pelanggan yang lebih besar. Dan hasilnya adalah peningkatan ekuitas jangka panjang pelanggan bagi perusahaan. Nah, kemudian kita masuk ke konsep inti pasar ya. Jadi ada konsep inti pasar ini mencakup kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kemudian ada lagi penawaran, pasar produk jasa dan pengalaman ya. Kemudian ada lagi nilai dan kepuasan, pertukaran dan hubungan, dan terakhir ada pasar. Kita akan masuk secara detail. Nah, kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan itu apa sih? Itu adalah keadaan yang muncul dari perasaan kekurangan. Kalau keinginan adalah bentuk kebutuhan manusia yang terbentuk oleh budaya dan kepribadian seseorang. Nah, jika didukung oleh daya beli, keinginan menjadi permintaan ya. Nah, kemudian penawaran pasar. Apa sih penawaran pasar? Penawaran itu adalah kombinasi produk jasa, informasi, atau pengalaman yang ditawarkan ke pasar untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan tertentu. Nah, terus ada lagi istilah rabun jauh pemasaran ya, atau marketing miopia ya. Itulah kesalahan akibat lebih memperhatikan produk tertentu dari perusahaan alih-alih manfaat dan pengalaman yang dihasilkan oleh produk tersebut. Kemudian ada lagi pertukaran pasar. Pertukaran pasar itu adalah tindakan untuk mendapatkan objek yang diinginkan dari pihak tertentu dengan menawarkan imbalan ya. Jadi pasar itu adalah kumpulan semua pembeli aktual dan potensial dari suatu produk dan jasa. Dan sistem pemasaran modern ya. Apa sih elemen-elemennya? Yang pertama adalah pemasok ya. Kemudian dari pemasok ini akan masuk ke perusahaan ya, ke pemasarnya, dan juga masuk ke pesaing ya. Nah, kemudian akan masuk ke perantara pemasaran dan akhirnya masuk ke end user, dinikmati oleh end user. Nah, ini di luar itu adalah yang maksudnya manajemen pemasaran itu adalah seni dan ilmu memilih target pasar dan membangun hubungan yang menguntungkan dengan target pasar tersebut ya. Jadi kalau kita bicara soal manajemen, pasti dia akan bicara mengenai seni dan ilmu ya. Tentang apa? Ya tentang target pasar ya. Kalau kita bicara soal pemasaran, otomatis kita bicara tentang target pasar. Nah, adapun strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan, itu yang pertama adalah untuk merancang strategi pemasaran yang unggul. Mula-mula perusahaan harus memutuskan siapa yang akan dilayaninya. Kemudian perusahaan melakukan hal ini dengan membagi pasar menjadi segmen pelanggan atau segmentasi pasar dan memilih segmen mana yang akan dituju atau target pemasaran. Kemudian strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Yang kedua adalah perusahaan harus memutuskan bagaimana cara perusahaan itu melayani pelanggan sasaran ya. Dan dalam bagaimana perusahaan akan mendiferensiasikan dan memposisikan dirinya sendiri di pasar ya. Kemudian yang ketiga, perusahaan menyediakan kebutuhan dengan mengedepankan proposisi nilai ya, sekumpulan keuntungan yang dijanjikan mereka pada pelanggan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Kemudian proposisi nilai terpenuhi melalui penawaran pasar yang memberikan nilai dan kepuasan pelanggan, menghasilkan hubungan timbal balik jangka panjang dengan pelanggan. Nah, kemudian ada 5 orientasi pasar. Yang pertama adalah manajemen pemasaran dapat mengadopsi salah satu dari 5 orientasi pasar tersebut ya. Dan konsep produksinya itu menyatakan bahwa tugas manajemen adalah meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan harga. Dan konsep produk itu menyatakan bahwa konsumen menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan fitur inovatif terbaik. Karena itu hanya diperlukan sedikit usaha promosi. Kemudian ada 5 orientasi pasar. Yang pertama adalah konsep penjualan menyatakan bahwa konsumen tidak akan membeli produk organisasi kecuali organisasi mengadakan penjualan dalam skala besar dan usaha promosi. Kemudian
konsep pemasaran menyatakan bahwa pencapaian tujuan organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan target pasar dan menghantarkan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif, efisien daripada pesaing. Nah, jadi dan yang ketiga ya, orientasi yang ketiga itu konsep pemasaran berwawasan sosial menyatakan bahwa menghasilkan kepuasan pelanggan dan kesejahteraan sosial jangka panjang adalah kunci untuk mencapai tujuan perusahaan dan memenuhi tanggung jawabnya. Nah, itu tadi 5 orientasi pasar. Nah, sekarang kita bicara soal manajemen hubungan pelanggan ya. Dalam arti luas, manajemen hubungan pelanggan adalah proses membangun dan memelihara hubungan pelanggan yang menguntungkan dengan menghantarkan nilai dan kepuasan pelanggan yang unggul. Nah, tujuan manajemen hubungan pelanggan ini adalah menghasilkan ekuitas pelanggan yang tinggi, gabungan nilai seumur hidup pelanggan dan dari semua pelanggan perusahaan. Kemudian, manajemen hubungan pelanggan kunci dari hubungan yang langgeng ya. Kunci untuk membangun hubungan yang langgeng itu adalah menciptakan nilai dan kepuasan pelanggan yang unggul. Kemudian strateginya adalah menciptakan nilai bagi pelanggan. Jadi perusahaan tidak hanya ingin mendapatkan pelanggan yang menguntungkan, tetapi membangun hubungan yang akan mempertahankan dan menumbuhkan pangsa pelanggan. Dan jenis pelanggan yang berbeda memerlukan strategi manajemen hubungan pelanggan yang berbeda juga ya. Nah, kemudian strategi menangkap kembali nilai dari pelanggan. Ya, tujuan pemasaran itu adalah membangun hubungan yang benar dengan pelanggan yang tepat. Nah, sebagai imbalan karena telah menciptakan nilai bagi pelanggan sasaran, perusahaan menangkap nilai dari pelanggan dalam bentuk laba dan ekuitas pelanggan. Kemudian manajemen hubungan kemitraan. Dalam membangun hubungan pelanggan, pemasar yang baik menyadari bahwa mereka tidak dapat berjalan sendiri. Mereka harus bekerja sama dengan mitra pemasaran di dalam dan di luar perusahaan. Dan selain mampu melaksanakan manajemen hubungan pelanggan yang baik, mereka juga harus mampu melaksanakan manajemen hubungan kemitraan yang baik. Nah, kemudian perubahan dramatis dalam pemasaran teknologi. Perkembangan pasar teknologi komputer, telekomunikasi, informasi, transportasi, dan teknologi lain telah menciptakan cara baru yang menarik untuk mempelajari dan melacak pelanggan dan menciptakan produk dan jasa yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan perorangan. Nah, ada pun perubahan dramatis dalam pemasaran global ya, itu terjadi pada globalisasi ya. Dalam dunia yang semakin kecil, saat ini banyak pemasar yang terhubung secara global dengan pelanggan yang dan mitra pemasaran mereka. Saat ini mereka semua perusahaan hampir semua perusahaan besar maupun kecil tersentuh oleh kompetisi global. Kemudian perubahan dramatis lainnya dalam pemasaran adalah tanggung jawab etika dan sosial ya. Jadi pemasar masa kini juga mempelajari kembali tanggung jawab etika dan sosial mereka. Jadi pemasar diharapkan mengambil tanggung jawab yang lebih besar atas dampak sosial dan lingkungan dan tindakan mereka. Nah, perubahan dramatis dalam pemasaran organisasi nirlaba, perubahan dramatis dalam pemasaran juga adalah antaranya adalah organisasi nirlaba atau organisasi yang tidak mengeruk keuntungan ya. Akhirnya di masa lalu pemasaran telah diterapkan secara luas dalam sektor bisnis untuk menghasilkan laba. Meskipun demikian, pada tahun-tahun terakhir pemasaran juga telah menjadi bagian utama dan strategi berbagai organisasi nirlaba seperti kampus, rumah sakit, museum kebun binatang, simfoni dan bahkan gereja. Keuntungan dari peluang baru untuk membangun hubungan dengan pelanggan mereka, yaitu mitra pemasaran mereka dan dunia di sekitar mereka. Oke, kemudian perusahaan dan strategi pemasar kemitraan untuk membangun hubungan pelanggan ya. Nah, bagaimana mulai kita pelajarinya dari perencanaan strategis ya, mulai dari situ. Jadi perencanaan strategis memberikan dasar bagi perencanaan lanjutan perusahaan. Kontribusi pemasar bagi perencanaan strategis dan keseluruhan rencana mendefinisikan peranan pemasar dalam perusahaan. Walaupun perencanaan formal menawarkan berbagai macam keuntungan bagi perusahaan, tidak semua perusahaan itu menggunakannya atau menggunakannya dengan baik ya.
Kemudian perencanaan strategis melibatkan pengembangan strategi untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan jangka panjang. Hal ini mencakup 4 langkah ya. Pertama adalah mendefinisikan misi perusahaan secara jelas. Kemudian membuat sasaran dan tujuan. Kemudian mendesain portfolio bisnis. Kemudian mengembangkan rencana fungsional. Ada 4 langkah pengembangan strategis. Yang pertama adalah mendefinisikan misi perusahaan secara jelas. Dimulai dengan membuat draft dari pernyataan misi secara formal. Yang itu pertama adalah berorientasi pada pasar, realistis, spesifik, memotivasi, konsisten dengan lingkungan pemasaran. Kemudian dalam pengembangan strategi itu langkah yang kedua adalah misi ini kemudian ditransformasikan menjadi tujuan utama dan sasaran pendukung secara detail untuk memandu seluruh perusahaan. Yang ketiga, berdasarkan tujuan dan sasaran ini, kantor pusat merancang portofolio bisnis, menentukan bisnis dan produk mana yang harus menerima lebih banyak atau lebih sedikit sumber daya. Berikutnya, masing-masing unit bisnis dan produk harus mengembangkan rencana pemasaran secara mendetail sejalan dengan rencana keseluruhan perusahaan. Kemudian portofolio bisnis ya. Dipandu oleh pernyataan misi dan tujuan perusahaan, manajemen mencanangkan portofolio bisnisnya, yaitu kumpulan bisnis dan produk yang membentuk perusahaan. Portofolio bisnis ya dipandu oleh pernyataan misi dan tujuan perusahaan, manajemen merencanakan portofolio bisnisnya, yaitu kumpulan bisnis dari produk yang membentuk perusahaan. Kemudian portofolio bisnis ini juga sesuai dengan saat ini dan masa depan ya. Jadi perusahaan hendak membuat portofolio bisnis yang paling sesuai dengan kekuatan dan kelemahan menghadapi peluang dalam lingkungannya. Dan untuk melakukan hal ini, perusahaan harus menganalisis dan menyesuaikan portofolio bisnis saat ini dan mengembangkan strategi pertumbuhan dan penyusutan untuk menyesuaikan dengan portofolio masa depan. Dan metode perencanaan, perusahaan dapat menggunakan metode perencanaan portofolio formal. Tapi banyak perusahaan saat ini merancang pendekatan perencanaan portofolio khusus yang lebih sesuai dengan situasi mereka yang khas ya. Dan strategi pertumbuhan dan penyusutan, kisi-kisi ekspansi produk atau pasar menyarankan 4 kemungkinan arah pertumbuhan. Pertama adalah penetrasi pasar, kemudian pengembangan pasar, kemudian pengembangan produk, dan diversifikasi. Oke, apa sih peran kunci pemasaran? Pemasaran memegang peranan kunci dalam perencanaan strategi perusahaan dengan menyediakan filosofi, konsep pemasaran, dan masukan mengenai peluang pasar yang menarik. Dalam unit bisnis individual, pemasaran itu antara merancang strategi untuk mencapai tujuan unit, kemudian membantu menjalankannya secara menguntungkan. Oke, sekarang kita masuk ke perencanaan strategis ya, kerjasama dalam mencapai tujuan. Dalam rencana strategis, departemen fungsional utama yaitu pemasaran, keuangan, akuntansi, pembelian atau purchasing ya, operasi atau sistem informasi, kemudian sumber daya manusia dan lain-lain harus bekerja sama untuk mencapai tujuan strategis. Nah, kerjasama dalam mencapai tujuan ini juga manajemen harus memiliki hubungan kemitraan ya. Jadi pemasar tidak dapat menghasilkan nilai yang unggul bagi pelanggannya apabila bekerja sendirian. Kesuksesan perusahaan tergantung pada bagaimana masing-masing departemen melaksanakan aktivitas bernilai tambah bagi pelanggan. Kemudian pelanggan departemen bekerjasama dengan baik untuk melayani pelanggan. Kemudian juga karena itu pemasar harus menjalankan pemanajemen hubungan kemitraan. Nah, manajemen hubungan kemitraan, manajemen
hubungan kemitraan itu bekerja secara erat dengan rekan dalam departemen lainnya di perusahaan dan membentuk rantai nilai atau value chain untuk melayani pelanggan. Manajemen hubungan kemitraan harus bekerja sama secara efektif dengan perusahaan lainnya dalam sistem pemasaran untuk membentuk jaringan penghantar nilai atau value delivery network unggul yang kompetitif. Nah, kemudian strategi program pemasaran yang ada inti utamanya adalah nilai dan hubungan pelanggan merupakan inti utama strategi dari program pemasaran. Dan adapun strategi program pemasaran itu melalui segmentasi pasar, kemudian penetapan target pasar, kemudian diferensiasi dari dan posisi pasar ya. Kemudian perusahaan membagi pasar menjadi segmen-segmen yang lebih kecil dan memilih segmen yang dapat dilayani yang paling baik dan menentukan bagaimana perusahaan memberikan nilai kepada pelanggan sasaran. Adapun strategi program pemasaran dalam bauran pemasaran ya, perusahaan kemudian merancang bauran pemasaran yang terintegrasi atau terhubung untuk menghasilkan respon yang diinginkan dalam pasar sasaran. Bauran pemasaran terdiri atas keputusan pertama adalah produk atau produk, kemudian harga atau price ya, ataupun tempat atau place, dan promosi atau promotion atau 4P gitu ya istilahnya ya. Kemudian ada mengelola usaha pemasaran untuk menemukan strategi dari bauran terbaik dan menempatkannya menjadi tindakan. Perusahaan perlu terlibat dalam pertama adalah analisis pemasaran, kemudian perencanaan, ketiga implementasi, keempat kendali. Dan rencana pemasaran, komponen utama dan rencana pemasaran itu adalah rangkuman eksekutif, kemudian situasi pasar saat ini, kemudian ancaman dari peluang dan tujuan dari permasalahan dan strategi pemasaran dan program tindakan, anggaran dan pengendalian. Kemudian organisasi pemasaran atau departemen pemasaran itu sebagian besar tanggung jawab implementasi itu dipikul oleh departemen pemasaran perusahaan, dan departemen pemasaran dapat diatur dalam bentuk tunggal atau gabungan. Pertama adalah organisasi pemasaran fungsional, kemudian organisasi geografis, kemudian organisasi manajemen produk, dan organisasi manajemen pasar. Dan organisasi pemasaran yang fokus dalam era hubungan pelanggan ya. Dalam era hubungan pelanggan ini semakin banyak perusahaan yang mengubah fokus organisasi mereka dari manajemen produk atau manajemen wilayah menjadi manajemen hubungan pelanggan ya. Adapun kendali pemasaran, organisasi pemasaran melaksanakan kendali pemasaran baik kendali operasi maupun kendali strategis. Jadi mereka menggunakan audit pemasaran untuk menentukan peluang dan masalah pemasaran serta merekomendasikan tindakan jangka pendek dan jangka panjang untuk memperbaiki seluruh kinerja pemasaran. Kemudian juga mengembalikan investasi pemasaran ya, jadi mesti balik yang apa kita investasikan. Manajemen pemasaran harus memastikan bahwa dana pemasaran mereka tidak terbuang percuma. Saat ini pemasar menghadapi tekanan yang semakin besar untuk memperlihatkan bahwa mereka memberikan nilai tambah sejalan dengan biaya yang mereka keluarkan. Dan kemudian dalam meresponnya, pemasar mengembangkan ukuran tingkat pengembalian investasi pemasaran yang lebih baik. Dan pengembalian investasi pemasaran itu fokus pada pelanggan. Jadi semakin banyak pemasar yang menggunakan ukuran dampak pemasaran yang berfokus pada pelanggan sebagai masukan utama bagi pengambilan keputusan strategisnya. Baiklah, itu saja pembelajaran kita mengenai materi manajemen pemasaran. Semoga dapat bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you. Assalamualaikum.
Baiklah, itu saja pembelajaran kita mengenai materi manajemen pemasaran. Semoga dapat bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you. Assalamualaikum.